92,5 Maestro FM House with the Sound. Ini nyapa lagi Sobat Maestro di hari ini. Ini ada lebih dekat denganmu, Yofi Nuno. Dan hari ini juga kita pengen lebih dekat sama Sobat Maestro. Gimana caranya teman-teman dari Komisi Hukum PGIW Jabar itu pengen deket, pengen ngerangkul Sobat Maestro. Karena mungkin kita tuh yang kalau ngomongin soal hukum, kita tuh lebih takut biasanya. Lebih, wah kayaknya susah nih gitu kan. Kalau sekarang udah datang langsung teman-teman, rekan-rekan dari Komisi Hukum PGIW Jabar yang ngomongin soal ada risiko-risikonya tuh. Yang bener tuh risiko bukan resiko. Nah kita cek sama-sama. Tapi malam hari ini Enrico mau menyapa dulu. Ini udah ada biasanya kalau kita kan ganteng-ganteng ya. Sekarang ada ibu yang cantik yang udah hadir di tengah kita sekalian. Ini selamat malam nih, ada Dr. Eli Baharini SHMH MKN. Betul ya? SPN. SPN. Oh saya salah dapat ininya. Nggak apa-apa deh. Apa kabar Bu? Selamat malam. Kabar baik, puji Tuhan. Asik, kabar baik puji Tuhan. Menyapa juga ada Pak Badia Manurung, SMA. Apa kabar Pak? Baik. Baik bos, Thank you. mantap. Ini saya baru ketemu hari ini nih. Ada Bang Jo ya, Bang Sutarjo Nababan, SMA juga. Apa Siap, kabar? Bang, sehat. Wah siap. Dan yang paling ujung biasa Kapten ada Pak Togu M Kuta Galung SMA MKN. Apa kabar bos? Baik. Baik, luar biasa. Nah hari ini kita mau bahas soal risiko nih. Tadi udah ngomongin risiko. Nah risiko jual beli tanah tanpa akta notaris. Nah ini mungkin mau dipaparkan dulu sama Bang Joni. Gimana Bang? Baik, Bang Enrico, terima kasih sahabat maestro. Di sini ahlinya sebenarnya ada ya. Nanti kita dengar dari ibu yang cantik, Dr. Eli. Beliau adalah praktisi dan akademisi. Kemarin minggu sebelumnya kita telah membahas bagaimana sengketa tanah dan pendaftaran tanah maraknya di Jawa Barat, dan banyak dari praktisi kita telah memaparkannya. Dan saat ini risiko hukum jual beli tanah tanpa akta notaris memang juga salah satu maraknya praktik yang dilakukan oleh masyarakat. Mungkin masyarakat ini masih banyak yang belum melek hukum ya Bu ya, atau takut kepada notaris, atau mungkin takut mungkin dengan biaya-biaya yang cukup mahal. Bahkan didengar-dengar kalau kita ini Bang, itu prosedurnya katanya sulit. Nah kita bisa langsung nih mendengar-dengar dari ahlinya, praktisi dan sekaligus akademisi yang sudah hampir tiap hari mungkin menggeluti terkait dengan risiko hukum jual beli tanah tanpa akta notaris. Nah Ibu Dr. Eli, halo, selamat malam Bu. Selamat malam Bang Jo. Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan Bu terkait dengan jual beli di bawah akta notaris. Ya. Bisa paparkan dulu Bu, apa sebenarnya tugas dan wewenang notaris itu apa saja, sehingga terus apakah jual beli di bawah tangan itu atau harus pakai notaris. Nah silahkan Ibu, Baik. bisa pemaparan Langsung ya Bang Jo ya. langsung. Ini Untuk banyak sahabat sekali. Radio Maestro, saya ingin menyampaikan dulu mungkin Bang Jo, Bang Riko, masyarakat mungkin belum tahu ya apa itu jabatan notaris, apa itu jabatan PPAT. Iya, Kita betul. harus jelaskan dulu ya supaya paham. Notaris itu adalah pejabat umum yang membuat akta otentik ya mengenai semua perbuatan hukum ya yang dimaksud dalam undang-undang jabatan notaris. Baik. Jadi artinya dia itu sebagai pejabat umum, dia itu membuat akta otentik, kemudian dia punya kewenangan lainnya. Apa itu nanti ya. Kemudian akta otentik itu apa sih sebenarnya? Akta otentik adalah akta yang dimaksud dalam pasal 1868 KUH Perdata. Apa itu Bang Jo? Jadi akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh pejabat, dibuat oleh pejabat umum, dan dibuat di hadapan. Jadi ada 3 parameter ya. Unsur-unsur akta otentik itu adalah ditetapkan bentuknya, ditetapkan oleh undang-undang, dibuat oleh pejabat umum, kemudian di hadapan. Jadi harus berhadapan. Pejabat umum ini yang disebut tadi Bu itu Pejabat notaris atau ya.
saya bicara dulu dengan terkait dengan notaris. Pejabat umum itu adalah pejabat yang melayani kepentingan umum, diangkat oleh pemerintah, ya, kemudian diberhentikan oleh pemerintah, tapi dia Baik. kewenangannya membuat akta otentik, tidak dibayar oleh pemerintah. Baik. Jadi dibayarnya oleh masyarakat yang menggunakan jasanya. Saya ingin menyampaikan dulu tentang kewenangan notaris itu membuat semua akta otentik. Akta otentik tadi 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa akta yang dibuat di hadapan pejabat umum ditentukan bentuknya, jadi nggak bisa sembarangan. Jadi kewenangan notaris itu dia membuat semua akta otentik mengenai 3 hal, yaitu perbuatan apapun boleh dibuat di hadapan notaris sepanjang tidak melanggar ketentuan undang-undang, peraturan dan peraturan umum dan kesusilaan, ya. Jadi artinya perbuatan, perjanjian, kemudian penetapan itu notaris. Nah, tadi kan Bang Jo kan bicara tentang akta. Akta, benar. Akta tanah itu terkait dengan jual beli tanah itu bukan di notaris, tetapi Baik, Bu. di PPAT. PPAT. Apa itu PPAT? Apa bedanya nih, Bu? PPAT dengan notaris. Nah, kalau notaris kan tadi kewenangannya 3, membuat semua akta otentik mengenai 3 hal, yaitu perbuatan apapun, perjanjian apapun, kemudian penetapan sepanjang 3 hal ini tidak melanggar ketentuan undang-undang, peraturan dan sebagainya. Ya, ketertiban umum dan sebagainya. Nah, sekarang saya bicara mengenai PPAT. Apa sih PPAT itu? PPAT adalah pejabat umum yang membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum terkait dengan hak atas tanah, mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Kalau notaris diaturnya di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sedangkan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT diaturnya di dalam PP Peraturan Pemerintah 37 tahun 98 Junto, yang diperbarui adalah PP 24 tahun 2016. Dikatakan di sana bahwa untuk dasar hukum PPAT itu diatur di dalam pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria yang mengatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum. Di dalam Undang-Undang Pokok Agraria dikatakan untuk menjamin kepastian hukum maka dilakukan pendaftaran tanah. Kepastian hukum ya, Bu ya? Ya, kepastian hukum maka harus dilakukan pendaftaran tanah. Nah, tugas pokok PPAT salah satunya adalah melaksanakan pendaftaran tanah. Apa saja yang bisa didaftarkan? Nah, ada tugas di dalam PP 24 tahun 2016, tadi PP 3798, tugas PPAT itu ada mencakup akta jual beli, kemudian tukar menukar, kemudian hibah, kemudian imbreng itu pemasukan ke dalam perusahaan, kemudian APHB, ya, kemudian SKMHT, kemudian APHT dan pemberian hak guna bangunan, hak pakai di atas tanah hak milik. Artinya bahwa antara tugas notaris dan tugas PPAT berbeda. Walaupun mereka satu badan. Biasanya notaris dia juga merangkap sebagai PPAT. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jika Anda mau melakukan jual beli tanah? Kemana larinya? Maka berdasarkan PP 3798, PP 24 tahun 2016, Anda harus datang kepada PPAT karena PPAT yang diberi kewenangan untuk mengalihkan hak, untuk membuat akta tanah terkait dengan pembuatan akta otentik mengenai perbuatan hukum tadi tentang AJB, hak atas tanah, satuan rumah susun, gitu. Nah, dikatakan juga bagaimana sih kalau nggak ada aktanya? Dibuat di bawah tangan boleh nggak? Di bawah tangan, ya Bu. Ini sering kan, sahabat maestro, kita masyarakat kan sering, Bu, Pak Badia, bahwa di masyarakat itu kadang hanya membuat itu melalui kwitansi atau perjanjian, bahkan ada yang perjanjian lisan lebih parah ya. Nah, kalau yang dibuat perjanjian di bawah tangan nih, Bapak Ibu, ini bagaimana menurut Ibu Dr. Eli? Oke, perjanjian di bawah tangan banyak ya di dalam praktek karena mereka tidak tahu. Jadi bahkan cuma kwitansi saja. Nah, kalau
kelemahannya kalau mereka membuat akta di bawah tangan, maka itu kan tidak terjamin. Jadi cuma kesepakatan kedua belah pihak. Bagaimana jika salah satu itu menyangkal? Baik. Sulit kan untuk membuktikan. Tetapi kalau dibuat dengan akta otentik di hadapan PPAT, semua jelas. Tetapi harus diingat bahwa membuat akta jual beli tanah dan bangunan, membuat jual beli itu harus terang dan tunai. Prinsip Prinsip. terang dan tunai. Apa sih maksudnya terang dan tunai? Terang itu terang pembayarannya, harganya, terang orangnya. Oh jelas ya, kalau Ya, kita di ya. masyarakat biasanya jelas gitu ya Bang yang Riko ya. Ya, betul. Terang identitasnya, terang objeknya, kemudian tidak dalam sengketa. Semuanya terang benderang dilakukan secara transparan di hadapan PPAT. Nah, kemudian terang kepemilikannya, terang objeknya, ada di mana, statusnya bagaimana, apakah hak milik, apakah hak pakai, apakah hak guna bangunan, semua terang. Nah, sekarang tunai. Apa sih maksudnya Iya. tunai itu? Tunai adalah pembayaran yang jelas, disepakati, harganya 1 M antara penjual dan pembeli, kemudian dibayar lunas. Baik. Ya, jadi kalau terang dan tunai itu tidak terpenuhi, artinya dari uangnya belum lunas, bayar pajaknya belum selesai. Tapi kan sering terjadi Bu. Jadi belum lunas, AJB-nya udah dikasih. Ini banyak rumah susun kapling-kapling khususnya ya Bu ya. Ini banyak terjadi. Makanya tadi kita mengangkat ini risiko jual beli tanah ini tanpa akta notaris Jadi- atau PPAT ya Bu Ya, ya. jadi kalau belum memenuhi terang dan tunai, sebenarnya undang-undang memberikan solusi dengan akta notaris. Nah, sekarang kita pindah nih ke profesi Oh. notaris. Apa itu? Pengikatan jual beli. Jadi akta PPJB, perjanjian pengikatan jual beli. Di sana isinya adalah janji-janji antara pembeli dan penjual. Saya janji loh mau beli tanahmu. Nah, si penjual saya mau terima uangnya, dan mereka menyatakan perjanjian jual beli PPJB, perjanjian pengikatan jual beli itu adalah isinya janji-janji, kapan kau mau bayar, kemudian dan sebagainya disepakati. Nah, karena tadi terang dan tunai belum terpenuhi, maka dikasih nih solusi oleh undang-undang. Kau buatlah dulu pengikatan jual beli. Nanti setelah itu setelah lunas baru dibawa ke PPAT untuk dibuatkan akta jual beli. Kalau dalam hal ini tidak ada aktanya, pertanyaannya adalah bagaimana kau mau mendaftarkan di kantor Badan Pertanahan Nasional? Bagaimana mau dialihkan haknya itu kalau tidak ada aktanya? Baik Bu. Ini Bu menarik ya sahabat maestro, menarik sekali nih Bang Enrico. Yang kita lihat ya di masyarakat begini Ibu, terkait dengan AJB. Ya. Tadi kalau dibuat di bawah tangan resikonya apa saja Bu? Kalau dibuat perjanjian. Ya. Nah, apakah ada syaratnya, sah enggak perjanjiannya tersebut? Nah, silahkan menurut Ibu sama menurut Bang Badia. Ya. Ibu dulu. Ya. Kalau perjanjian itu dibuat di bawah tangan, pertanyaannya sah nggak? Sah. Prinsipnya adalah perjanjian itu memenuhi 1320. Apa itu 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? Syarat-syarat perjanjian adalah satu, sepakat. Asal ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Satu, yang kedua, dewasa. Mereka yang melakukan perjanjian itu sudah dewasa. Kemudian yang ketiga, syarat untuk sahnya perjanjian adalah hal tertentu. Jelas, jual belinya pasti ditulis dong, jual beli tanah dan bangunan, harganya sekian. Artinya bahwa hal tertentu itu terpenuhi. Dan yang keempat adalah kausa yang halal. Apa itu maksudnya kausa yang halal? Kausa yang halal adalah tidak melanggar ketentuan undang-undang. Jadi sepanjang kausanya halal, tidak melanggar undang-undang, maka perjanjian yang di bawah tangan itu sah. Nah, yang menjadi resiko, yang menjadi kendala adalah ketika kau buat dalam akta di bawah tangan, kita tidak tahu, ya. Tiba-tiba seminggu kemudian orangnya meninggal. Oh. Tiba-tiba dia sudah terima uang tapi dia
tidak mengakui adanya terjadi perjanjian itu kan resiko, ya kan? Iya, Tapi betul. kalau dibuat dengan akta otentik tadi melalui pengikatan jual beli atau akta jual beli kan semua sudah eh, terdeteksi, maksudnya sudah diantisipasi Baik. gitu. Itu resikonya. Terus Bu, ini tadi kita menarik ini Ini belum eh, nanya ini. buat Bang Badia ini ya. Tadi menurut Abang nih, resiko-resiko selain itu nih, selain yang dikatakan Bu Eli terkait dengan kalau nanti meninggal dunia gitu. Apalagi maraknya sekarang ya banyak sekali eh, PP PPJB ya Bu ya. Ya, PPJB perjanjian pengikatan dilakukan jual beli. biasanya ada yang dilakukan melalui developer juga ya, Ya. PPJB-nya tanpa notaris Bu. Jadi ada PPJB begitu ya kalau kita di masyarakat suka terjadi nih. Nah, risiko tersebut mana? Apakah kita harus ke notaris atau memang tadinya kan sah-sah saja bisa membuat perjanjian asalkan syarat 1320 ya Pak ya. Ya, Nah, 1320. bagaimana menurut Ibu kalau nih terjadi di lapangan sesuai PPJB-nya tapi tidak dilaksanakan, tapi udah sama notaris gitu loh atau sama pejabat, mau itu developernya gitu. Bang Badia, menurut Bang Badia gimana? Ya, PPJB sama sebetulnya dengan yang lain. Kalau PPJB itu ada hal yang belum terpenuhi ya, Ya, misalnya belum lunas ya. Kalau di dalam jual beli itu kan bukan hanya tanah juga ya. Kalau biasanya developer ada bangunannya harus selesai dulu, ya kan? Atau ada sertifikatnya harus di split dulu ya, Iya. karena gabungan. Nah, itu perlu PPJB. Tapi kalau itu semua udah clear, ngapain pakai PPJB lagi kan? Kan begitu. Oke. Cuman memang PPJB ada yang bawah tangan sah-sah, Ya. ya. Ada yang pakai notaris bisa. Tapi kalau dengan notaris berarti sudah clear semua ya, termasuk pajak-pajak semua Ya. udah dibayar. Karena Kalau dengan notaris ya, ya. karena notaris atau PPAT itu udah ada nomornya semua aktanya, terdaftar semua ya. Jadi udah tercatat dan bahkan terkonek ke BPN ya Bu ya. Iya. Semua yang di Bu Eli itu akta-akta itu sudah tercatat semua nomornya. Jadi namanya juga pejabat umum kan gitu. Nah, mengenai resiko, sangat beresiko tentunya kalau tidak memakai akta PPAT ya. Soal keabsahan seperti Bu Eli tadi bilang, secara hukum perdata sah kok 1320 Baik. ya, tetapi secara perlindungan hukum sangat lemah karena tanah ini kan punya riwayatnya seperti orang lagi. Iya. Kalau Iya. kita lihat sertifikat itu jelas ya, riwayat perpindahannya, tangan pertama siapa, kedua siapa. Terus tanahnya tanah apa dulu, ada yang belum bersertifikat ya, ada tanah adat, girik apa. Itu berbeda dengan tanah yang udah bersertifikat. Jadi kelebihannya bukan soal keabsahannya ya, secara teori hukum keabsahannya ya sama-sama sah ya. Bahkan kalau pakai PPAT juga, PPAT tidak memenuhi pasal 1320 bisa tidak Ya. sah itu. Ya ingat, PPAT juga nggak sembarangan ya Bu ya. Ada kode etiknya ya, tahu seperti itu. Tapi kalau di luar PPAT sah, cuman tidak terlindungi secara hukum, terutama buat si pembeli ya kan, karena tidak tahu riwayat tanahnya. Nah, orang yang sering lupa adalah jual beli tanah itu hanya lihat fisik tanahnya. Oh iya, tanahnya segini. Ingat ada batas-batas tanah loh. Ya, Oh, iya. sedikit aja tanahnya bersenggolan dengan yang lain bisa perkara hukum. Bukan hanya yang udah sertifikat, yang tanah adat yang udah bersertifikat pun bisa di situ timbul sertifikat ganda. Oh, ini batas tanahnya bukan ini, bloknya bisa berbeda. Itu yang udah bersertifikat ada risiko, apalagi yang belum. Jadi Baik. prinsipnya yang saya mau ingatkan ya Bu Eli ya, kita sama-sama dalam praktek yang sering terjadi adanya ketidaksesuaian antara dokumen tanah dengan fisik tanah. Itu harus benar-benar pas ukurannya, batas-batasnya, bahkan ada bangunannya, bloknya apa. Itu sering terjadi. Jadi secara mungkin orang awam nggak tahu apa itu kepastian hukum ya Bu Eli ya. Ya. Nah, kita orang timur kan
ya harus terpaksa ngomong karena saya orang praktisi. Yang terjadi adalah orang timur itu asal udah saudara, udah Ya. kenal kok, Ya, ya itu dia. sama-sama Ya. tahu kok, itu kelemahan kita, ya. Apalagi dengan saudara, udah saudara, udahlah sama-sama udah terang jelas, apalagi kan Ya. gitu. Ada camatnya, ada lurahnya, bahkan ada RT RW, itu bahayanya karena apa? Saya mau tambahkan. Akibat hukumnya nanti, ya. Nah, saya hanya mau tambahkan di sini yang dari Bu Eli, apa sih resiko jual beli tanah tanpa akta notaris PPAT itu? Keabsahan ya, subjek dan objeknya. Notaris teliti tuh identitasnya ya harus jelas. Iya. Dua belah pihak, fotokopi apa KTP kartu keluarga semua. Ya, itu masalah kewarisan nantinya kan. Sah nggak persetujuan istri, ya kan. Terus membuat aktanya secara prosedural benar-benar ada di dalam pendaftaran tanah itu undang-undangnya. Terus ini yang sering, sorry ya Bu ya, Iya, karena kita harus clear kepada masyarakat. Iya. Jangan salah, memilih PPAT pun harus benar-benar ya Bu ya. Iya. Karena ada kode etiknya, ada yang sembarangan. Ini yang saya sebagai praktisi melihat ada kekurangan dari kita juga, tidak menjelaskan akibat hukum Ya. Oh. dari tanah itu. Itu Ya. kewajiban dari PPAT ya Bu Ya, ya. nanti Nanti saya Ibu bisa tambahkan, tambahkan. Apa sih akibat hukumnya kalau menjual dalam posisi tanah adat seperti ini? Apabila sedang dijaminkan, banyaklah, ya kan? Kalau belum Baik. di-split bagaimana, ya lamanya bagaimana, kan begitu. Nah, yang mungkin yang terakhir ya itu prosedural ya, menyampaikan dokumen kepada BPN segala macam, harus ngecek dulu itu sertifikatnya, banyak sertifikat ganda kan, itu harus Baik, benar-benar ya. itu. Saya kira itu tambahannya. Baik, Bang Badia sama Bu Dr. Eli, ini menarik sekali ya. Halo sahabat Maestro, ini ada beberapa pertanyaan titipan ini. Ya. Ada bertanya begini Bu, terus langkah-langkah apa yang dilakukan masyarakat Ya. agar terhindar dari resiko-resiko tadi ini? Oke. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan, saya ingin menyampaikan tadi ya, kenapa harus ke notaris? Kenapa jangan dibuat di bawah tangan gitu ya? Itu ada resiko ya. Kalau di bawah tangan orang yang meninggal itu kan sulit, ya Iya. kan? Tapi kalau dibuat dengan akta otentik, dibuat di hadapan notaris atau PPAT atau notaris ya, pengikatan jual beli ya, perjanjian pengikatan jual beli atau dinamakan PPJB. Ketika dia membuat, itu sudah terjadi perbuatan hukum. Kalau orang yang meninggal, di dalam akta itu sudah dituliskan bahwa jika lunas maka diberikan kuasa si pembeli itu untuk menghadap kepada PPAT tanpa melibatkan lagi si penjual. Gitu ya, itu kelebihannya. Jadi artinya semua sudah diantisipasi gitu. Jadi Bedanya dengan PPAT biasanya ada di camat Bu. nah Di oke, camat sama notaris PPA. tadi atau PPT. Apa bedanya Bu? PPAT. Tanah-tanah yang belum bersertifikat ya, itu dibuatnya di camat. Tanah-tanah yang belum mempunyai sertifikat. Tetapi tanah-tanah yang sudah bersertifikat berdasarkan PP 24 2016, PP 3798 itu dibuat di hadapan PPAT. Nah, satu ya. Kemudian yang kedua, kalau di dalam satu daerah tertentu yang belum ada PPAT-nya, di daerah terpencil dan sebagainya, maka masyarakat bisa membuat itu di hadapan camat. Karena camat sebagai PPAT sementara. Maksudnya adalah dia PPAT di mana tugas dan tanggung jawabnya sama seperti PPAT, tetapi di wilayah itu belum ada diangkat PPAT. Oke. Berarti kalau di kota-kota Pasti yang sudah ada bersertifikat sudah bisa ya? Nggak bisa, sudah Oh, nggak bersertifikat bisa. sebaiknya datang kepada PPAT. Kenapa? Tadi kan dikatakan di dalam PP 3798, PP 24 tahun 2016, PPAT adalah petugas umum, pejabat umum yang membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tentang peralihan hak atas tanah dan satuan rumah susun. Jelas tugasnya. Jadi gimana solusinya supaya masyarakat tidak mengalami resiko, tidak mengalami satu masalah ketika mau membeli tanah dan bangunan, sebaiknya datang kepada PPAT di wilayah kedudukan tanah dan objek itu berada. Karena
jabatan PPAT itu adalah sekabupaten kota. Jadi Kabupaten. sekabupaten atau kota mandia gitu. Sedangkan notaris sewilayah provinsi sepanjang, bedanya notaris ya, sepanjang orang yang datang menghadap kepada saya, bertemu dengan saya, berhadap-hadapan. Jadi wilayah se-Jawa Barat. Sedangkan PPAT sewilayah kabupaten atau kota. Jadi saran saya supaya masyarakat itu tidak mengalami persoalan hukum ketika akan menjual, ketika akan membeli, datanglah kepada PPAT. Datang, konsultasi. Dan PPAT dan notaris punya tanggung jawab moral dan itu diatur di dalam undang-undang bahwa notaris atau PPAT punya kewajiban untuk menjelaskan kepada masyarakat. Berarti masyarakat berhak tahu ya Bu ya? Masyarakat berhak tanya. Berhak tanya. Ada notaris atau ada PPAT yang nggak mau menjelaskan. Padahal itu sudah diatur di dalam undang-undang bahwa notaris PPAT berkewajiban untuk menjelaskan. Kalau Anda melakukan perbuatan hukum ini nanti resikonya seperti ini. Minimal PPAT itu menjelaskan. Alternatif ini A, alternatif B. Jadi silahkan gitu. Jadi masyarakat jangan diem aja. Kan masyarakat bayar ke notaris ke Kan PPAT. Biasanya takut ya Bu ya, Bang Enrico ya. Lihatnya prosedurnya. Karena udah dengar hukum kan, Iya. biasa kan gitu. Jadi punya kewajiban untuk bertanya. Hmm. Harus tanya, Bu notaris, Pak PPAT, gimana saya ini mau jual tanah. Jadi pertama kali nanti si notaris itu akan melakukan pengecekan. Apakah objek itu dalam sengketa atau tidak. Jadi sekarang pemeriksaan atau meneliti objek itu bermasalah atau tidak semua by system. Oke. Melalui sistem sekarang semua secara elektronik ke BPN. Ya. Jadi diperiksa dulu tuh objeknya sedang sengketa atau enggak, bermasalah atau enggak. Kalau memang clear dari BPN maka si PPAT berkewajiban bisa melakukan akta jual beli dan sebagainya. Ini saya mau bertanya Bang Enrico. Kebetulan praktisi kan. Ini Bu Dr. Eli sama Bang Badia ini praktisi. Terkait dengan biaya Bu. Ini biasanya para praktisi kan pada tahu. Ya. Ini masyarakat kan suka mahal kalau pergi ke PPAT atau ke notaris. Oke. Terus nanti lama bikin aja lah di bawah tangan. Atau juga kita udah sama-sama mau nih sepakat kayak tadi nih Bu. Tapi Padahal ada resikonya udah kalau di kita tahu bawah tangan. Iya Bu. Ya. Nah Bu, masalah biaya Oke. biasanya praktisi itu ada nggak diatur atau gimana? Ada diatur Pak. Kebetulan saya juga ikut masuk dalam tim pada waktu itu dengan pemerintah karena saya pengurus pusat. Jadi menentukan aturan biaya PPAT itu diatur dalam Permen ATR BPN nomor 33 tahun 2021, bisa di googling di situ. Jadi ada tarif minimal. Tarif-tarif jasa PPAT untuk membuat akta ya, only membuat akta. Tetapi biaya pengurusan, biaya dan lain-lain itu tergantung negosiasi, kesepakatan antara si klien dengan PPAT. Jadi kalau dilihat, ini ternyata harus pemecahan, ini ternyata harus pengukur ulang dan sebagainya. Jadi itu semua tergantung negosiasi. Tetapi jasa profesi PPAT itu minimal 1% ada di situ. Permen Peraturan Menteri ATR BPN nomor 33 tahun 2021. Jelas di situ. Kalau ada PPAT yang meminta tarif lebih dari itu, masyarakat bisa keberatan. Oke. Gitu. Oh, jadi bisa keberatan ya Bu ya? Ya bisa keberatan. Karena sudah diatur kan di dalam undang-undang peraturan menteri. Ada lagi nih Bu, kalau dibuat di perjanjian tadi, perjanjian di bawah tangan, resikonya sudah kita tahu dijelaskan sama Bang Badia sama Bu Dokter. Terus kalau dia di war making nih, biasanya kita suka dengar war making ya Bang ya. Ya. Jadi seolah-olah kalau kita masyarakat di war making ya udah salah, udah kuat gitu, walaupun dibikin di bawah tangan. Ya. Nah, ini bisa dijelaskan ke kita Bang Badia dan Bu Eli untuk sahabat maestro bisa tahu nih apa sebenarnya fungsi war making ini. Ya. Jadi war marking ya. Jadi kalau di praktek itu ada war marking, ada legalisasi, ada akta. Ada akta di bawah tangan. Jadi,
Kalau warmarking itu adalah mendaftarkan. Jadi Anda membuat satu perjanjian nih, Bang Jo sama Bang Riko membuat perjanjian Ya. di bawah tangan tuh. Kemudian datang kepada notaris untuk di warmarking. Artinya bahwa perjanjian itu dicatat di kantor saya sebagai arsip negara. Jadi saya harus menyimpan arsip itu tadi yang perjanjian kau punya tadi, punya Bang Jo dan Bang Riko. Saya kasih nomor, kemudian saya tanda tangan dan itu tersimpan di kantor saya. Mana Jadi lebih kuat itu, Bu? Sama dengan akta perjanjian yang dibikin notaris sama di warmaking yang dibikin ya, seperti apa? akta dibuat di hadapan notaris. Tadi saya akan jelaskan ya satu persatu ya, sahabat maestro. Jadi kalau warmarking itu adalah hanya sebagai stempel bahwa kalian pernah membuat perjanjian dan itu perjanjian disimpan di saya. Oke. Oke. Sekali waktu ada persoalan hukum kemudian sampai ke polisi akan panggil saya. Betul nggak Bang Jo dan Bang Riko pernah membuat perjanjian ini? Saya akan buka di file saya, dokumen saya bahwa dia pernah mencatatkan itu. Itu warmarking. Iya. Kemudian legalisasi. Apa sih legalisasi itu? Legalisasi itu adalah perjanjian di bawah tangan yang kalian buat, tetapi tanda tangannya di hadapan saya. Oke. Jadi kalian punya kesepakatan nih, Oke. perjanjian. Saya nggak tahu tadinya. Kemudian kalian datang kepada saya mau dilegalisasi, Ibu. Oke. Notaris berkewajiban untuk membaca perjanjian yang kau buat tadi, menjelaskan kalau ada hal-hal yang tidak baik, ada hal-hal yang berat sebelah, maka notaris berkewajiban untuk mengingatkan saudara Akibat hukumnya. akibat hukumnya. Karena saya kan membacakan. Iya. Saya membacakan sampai saudara jelas. Kalau ada yang berat sebelah, tentu saya mengingatkan sebagai pejabat umum, oh ini nggak baik, ini Anda harus perbaiki. Nah, di situ notaris berkewajiban bertanggung jawab karena dia tanda tangan. Kalian tanda tangan di hadapan saya, gitu. Nah, kemudian perjanjian yang dibuat dengan akta otentik. Akta otentik tadi dikatakan adalah dibuat oleh pejabat umum. Maka saya bertanggung jawab terhadap produk itu sampai saya meninggal. Oh. Jadi kalau akta otentik yang dibuat sama notarisnya bertanggung jawab gitu ya. Bu? Bertanggung jawab kenapa? Karena saya membacakan, karena saya yang buat aktanya. Iya. Klien datang kepada notaris, Bu Notaris, saya mau buat perjanjian kerjasama atau saya mau membuat perjanjian pengikatan jual beli. Maka saya menjelaskan kepada saudara, kemudian saya menuangkan keinginan-keinginan para pihak, keinginan penjual, keinginan pembeli, saya tuangkan di dalam akta dan saya bacakan itu sehingga nanti saya bertanggung jawab sampai saya meninggal. Itu ya, jadi tanggung jawabnya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau ternyata notarisnya meninggal? Iya. Terus ada persoalan hukum, maka ditunjuklah protokol. Protokol itu adalah orang yang menggantikan profesi saya, kantor saya. Kita tahu dari mana itu, Bu? Nah, bisa tahu dari ke majelis pengawas daerah, ke pengurus wilayah, pengurus daerah dan sebagainya. Jadi masyarakat bisa tahu, oh saya dulu pernah buat akta PPJB di notaris A misalnya, tapi dia sudah meninggal, gimana ya? Tanya ke pengurus wilayah setempat itu. Semuanya terdata dengan baik gitu. Hebat ya. Baru tahu ini sahabat maestro, ini saya baru tahu juga Bang Enrico. Jadi sebenarnya kita harus banyak bertanya kepada praktisi notaris ya, Iya betul. bahwa hak-hak masyarakat itu sebenarnya harus dijelaskan sedetail mungkin ya Bu. Kan masyarakat juga dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ya. Masyarakat membayar profesi kita, artinya masyarakat boleh bertanya. Kalau dia nggak jelas tanya. Kalau Anda notaris yang tidak membacakan, bisa kok. Kalau ada terjadi apa-apa, si notaris itu harus bertanggung jawab mengganti kerugian yang dirasakan oleh masyarakat. Diatur dalam undang-undang atau bagaimana Bu? Diatur dalam undang-undang, ada aturannya. Jadi notaris itu harus menjelaskan secara jelas sampai para pihak itu paham. Baik Bu, terima kasih sahabat maestro, ini sangat menarik sekali. Wah, kalau ini bertanya lagi nih Bang Enrico, ada AJB yang double katanya. Ini juga kan biasanya kan notaris juga yang buat. Suka ada AJB yang double nih, Bu Dokter sama
Bang Badia ya. Bagaimana menurut Ibu nih? Apakah memang bisa AJB itu double atau memang disalahgunakan gitu? Jadi resiko-resiko yang kita hadapin kan bukan hanya di perjanjian di bawah tangan, tetapi kadang AJB yang sudah dibuat pun didengar-dengar dalam masyarakat itu suka double, Bu. Ya, Ternyata orang juga sudah mempunyai. ya. Nah, ada nggak bagaimana caranya supaya kita mengetahui sudah pernah ada AJB-nya atau tidak, atau apa resikonya sih kalau double itu? Mana yang paling kuat gitu? Yang pertama atau terakhir? Kalau ada AJB double itu dilihat dari transaksi yang pertama atau kedua ya. Ya. Kemudian dilihat dari data-data tanah. Biasanya kan AJB bisa dibuat di camat ya, biasa. Iya. Nah, jadi dilihat dari surat ukur, kemudian peta bidang dan surat tanah di kecamatan itu gitu. Nah, memang di dalam praktek banyak sekali, terus ada yang menyalahgunakan ya. Iya. Ternyata tinggal pembuktian aja di pengadilan mana yang bisa membuktikan dari awal bahwa dia adalah sebagai pemilik berdasarkan dasar-dasar hukum yang dia miliki gitu. Nah, kalau AJB double ini, Bu, kalau dia pembuktian di pengadilan nih, ini kan bagaimana nanti pembuktiannya di pengadilan ya, Bang Badia ya? Ini bagian Bang Badia kalau di Bang pengadilan. Badia ya yang suka dipraktisi di pengadilan nih sebagai lawyer. Nah, AJB ganda ini kenapa bisa sampai terjadi? Ya, mungkin pertanyaannya harus dipertajam ya. Karena kalau sampai AJB itu ada AJB bawah tangan, ada yang otentik juga. Iya, Ah, Ya kan begitu. Iya, tuh. Nah, harus dibedakan juga apa fungsi sertifikat dan apa perannya PPAT, ya kan. Sertifikat itu kan tanda bukti kepemilikan. Betul. Betul ya. PPAT setelah ada akta AJB itu peralihan haknya ya sudah terjadi waktu AJB sah tetapi belum terdaftar. Nah, proses mendaftarnya ini jadi penting, terlindungi secara hukum. Nah, yang sering terjadi ada kaitan antara AJB yang double, pasti nantinya ada sertifikat yang ganda. Iya. Ya. Karena saya persis pernah mengalami seperti itu. Coba bayangkan ada tanah yang udah ada sertifikatnya, tapi diperjualbelikan lagi yang satu HGB, yang satunya sertifikat, tanahnya sama itu. Objeknya Produknya sama. produk BPN. Ya, ini terjadi dalam praktek ya. Jadi saya bukan menakut-nakuti nggak boleh ke PPAT apa, tapi sangat kompleks masalah tanah itu ya, sangat kompleks sehingga benar-benar hati-hati. Tapi mungkin karena ini penjelasannya bisa panjang, tapi yang saya alami dalam praktek yang harus hati-hati adalah dalam penunjukan batas. Sorry, gua nggak mau ngomongin orang, tapi sistem yang terjadi Pak Togu ya. Waktu menunjuk batas ya, itu peran BPN pengukuran batas. Siapa yang nunjukin batas ini? Sebelah selatan, utara. Kalau batas alam gampang ya, ini sungai, ini kereta api. Enggak. Tapi kalau udah berbatasan dengan tanah orang, ya hati-hati. Yang menandatangan batas itu harus orang tersebut. Nah, yang terjadi ini salah satu ya, bisa terjadi berbagai kemungkinan. Salah satunya yang nanda tangan bukan orang yang mempunyai sebelah Kewenangan. batas itu. Itu makanya suka ada kan, kalau orang mau mendirikan pabrik apa undang-undang HO apa ya, izin tetangga kayak gitu ya. Nah, ini izin batas nih tanda tangan. Kalau yang nanda tangan bukan yang berbatasan, itu potensial menjadi sertifikat ganda. Iya. Kecolongan BPN bisa kecolongan, udah secanggih komputer sekarang loh, harusnya enggak ya sekarang, zaman sekarang. Tapi hati-hati, itu ada istilahnya sebetulnya dari zaman Belanda udah ada. Yang menunjuk batas biasanya kalau di adat tua-tua yang ada di sana, oh ini batasnya ini batasnya pohon pisang di sini, padahal pohonnya udah nggak ada. Seperti di daerah Kawaluyan ada blok pintu hidung, ada lagi oh enggak itu blok lain. Coba pertanyaan hukumnya ini apakah terjadi sertifikat ganda atau tanahnya berbeda gitu loh. Iya. Ya, itulah makanya saya tadi katakan Bu Eli, yang harus kita teliti bahkan antara dokumen dengan fisik tanah
harus connect, bener-bener pas. Itu kan ada pemetaan Bu ya, di dalam apa namanya di BPN itu kan udah computerized. Bahkan sekarang istilahnya udah ganti baju Ibu ya, ganti media baru dengan sertifikat elektronik. Nah ini hati-hati juga, ini perkembangan IT makin ke sana memudahkan, tetapi juga bisa banyak dihack yang begini. Ini PR berat buat kita semua, termasuk kementerian ya, termasuk praktisi, termasuk Bu Eli juga sebagai notaris. Semua tidak ada yang menjamin ya, kepastian hukum sempurna tidak ada, tapi setidaknya dengan BPN, dengan PPAT, setiap tanda tangan, setiap akta perbuatan hukum yang dilakukan notaris itu PPAT ada undang-undangnya ya, tanda tangannya bener nggak di kantor mana, itu ada fotonya sampai dipoto. Jadi saya hanya nambahkan dalam praktek yang mungkin sekarang lupa, kita gampang sekarang membuat dokumentasi ya, jangan percaya dokumentasi orang lain. Kita foto waktu penunjukan batas, kita foto juga Memang. waktu di notaris, karena ini kepentingan terlindungi semua. Ya. Itu sangat penting. Jadi itu salah satu ya, penunjukan batas membuat sertifikat menjadi ini ya, tadi seperti Bu Eli bilang, kalau udah sampai pengadilan itu babak belur. PNP, TMA, PK bisa bulak-balik, orang nggak sabar, akhirnya kembali lagi, udahlah manual aja, kan begitu. Itu yang bahaya. Terus mungkin saya tambahkan, termasuk cara pembayaran Bu ya, ini belum disinggung oleh kita. Beda yang dijual melalui developer, beda person to person, ya, perorangan. ya, beda lagi dengan sertifikat misalnya strata title, yaitu apartemen. Karena ada sertifikat gabungan yang harus di-split. Ini banyak kejadian di apartemen juga. Ya, fungsi PPAT apa? Ya, kapan beralihnya? Seperti yang tadi dikatakan, PPJB bawah tangan rawan. Karena bisa dialihkan, karena kalau notaris kan terdaftar. Ya. Ini bisa dialihkan, nih udah dari developer itu buat tangan, dia buat lagi, jual lagi unit itu. Nah konsumen nggak berpikir bahwa dia itu beli bukan hanya satu unit, tapi ada kepemilikan bersama juga, tanah bersama, ada service charge, ada sangat-sangat kompleks lah. Jadi bukan mungkin satu saran buat saya, yang bahaya sekarang kita terlalu percaya kepada medsos Bu ya. Datanglah kepada kami para profesional yang memang kita punya kewajiban hukum untuk menjelaskan. Karena kalau salah menjelaskan kita pun ada konsekuensinya Bu ya. Ada kode etik segala macam, ancamannya berat buat kita juga pidana. Seperti bicara seperti ini nggak bisa sembarangan kita. Jadi kita dari PGIW ya Bang Togu ya, benar-benar memberikan kesempatan untuk kita berkonsultasi bukan hanya di sini. Jangan berpikir dulu biaya apa, karena akibatnya kita mau hemat, tapi kalau akibatnya jangka panjang itu sengsara seluruh keluarga. Jadi resiko makin besar ya. Sangat besar. Itu tambahan. Baik, ini nggak kerasa ya kita cepet banget nih. Padahal banyak pertanyaan yang mungkin masih belum terjawab. Tapi nanti kita coba cari waktu lagi mungkin di berikutnya, sesi 2-nya gitu ya. Cuma yang pasti Sobat Maestro, karena tadi ini risikonya juga banyak, karena nggak diakui secara hukum. Kemudian juga nanti kayaknya akan susah balik nama juga, mungkin nggak bisa dijaminkan juga. Itu juga termasuk risiko-risiko ya yang ini. Bapak Ibu, kita ini udah di penghujung banget nih, udah injury time. Mungkin 1 menit rangkuman. Mau dari siapa nih? Statement ya. Iya betul. Jadi kalau menurut saya nih ya sahabat Maestro, jangan ragu-ragu datang kepada PPAT. Oke. Karena PPAT, ntar dulu sebentar. Karena PPAT itu selain diberi tugas dan kewenangan yang diatur tadi dalam undang-undang, dia juga memastikan bahwa data yuridis, data fisik itu adalah sama seperti pangkalan data yang ada di BPN, tempat lokasi tanah itu berada. Yang satu. Yang kedua, bahwa PPAT itu memastikan bahwa dia mau membuat akta, dia harus ngecek semuanya bahwa objek itu tidak dalam sengketa. Jadi jangan ragu-ragu. Kalau merasa bayarnya mahal, kan tadi sudah saya kasih tahu tuh kan, Permen 33 tahun 2021 yang mengatakan tentang jasa PPAT. Lebih baik mahal dong, karena memang sekolahnya mahal toh. Jadi tapi kan kedepannya memberi kepastian hukum gitu.
Saya kira itu Baik, dari terima saya. kasih Bu Dokter. Ya, saya nyambung saja dari Bu Eli. Kalau dibandingkan dengan risiko hukum, menurut saya tidak mahal ya. 1% itu sangat-sangat tidak mahal ya. Eh, saya hanya ingin nambahkan, ini culture Jawa Barat, ingat juga terutama buat masyarakat yang di desa dan kita pembeli, ya itu sangat kompleks, banyak yang belum disertifikasi ya. Sekarang kan lagi getol-getolnya pemerintah mensertifikasi bahkan laut segala macam, itu harus hati-hati. Ada culture kepercayaan yang belum tersentuh hukum, Bu Eli. Ya, misalnya tanah itu tanah leluhur. Nah, dari mana tanah leluhur? Oh, ya, mungkin tertulisnya di Kikitir itu atas nama si A, ternyata turun temurun ada Orangnya udah nggak ada, kepercayaan ya. medisnya apa segala macam. Hormatilah budaya setempat karena di kita masih mengakui hukum adat ya Bu ya, dalam hal tanah. Bukan mau menyampingkan hukum adat, tetapi ini yang penting adalah adanya kepastian hukum terlindungi. Itu mungkin. Ya. Kalau tambahan saya supaya resiko hukumnya tidak jauh lebih berat nanti, bukan hanya lebih mahal, wasting time segala macam, apalagi tentang warisan ya. Itu sangat hati-hati. Semua PPAT pasti sudah punya terlindungi hukum di dalam melakukan semua perbuatan hukum untuk melakukan transaksi itu. Saya pikir gitu. Baik, terima kasih banyak Bang Jo. Aman ya, terangkum semua. Aman, terima kasih Bang Henry. Baik, Sobat Maestro, nanti kalau penasaran, ini kita juga mau informasi sharing untuk nomor yang bisa Sobat Maestro hubungi terkait ya mungkin masalah ini ataupun ada masalah-masalah hukum lainnya. Ini teman-teman rekan-rekan dari Komisi Hukum PGIW Jabar membuka lebar-lebar untuk Sobat Maestro kontak aja langsung. Ini nomornya boleh di save dulu, saya akan bacakan 0821 2191 1111. Nanti saya ulangi ya. 0821 2191 1111. Ya, jadi tadi sudah dibahas juga, daripada kita jalan sendirian nggak tahu apa-apa, mendingan kita tanya ke yang pakarnya, yang ahlinya, dan emang jangan takut dulu untuk berurusan ini, mendingan tahu melek dulu daripada buta sama sekali. Itu PGW Jabar hari ini, pojok hukumnya. Kita akan kembali 2 minggu lagi. Sekali lagi terima kasih Bu Dokter, Pak Badia, Terima kasih, Bang Jo, sama-sama. Pak Togu, terima kasih banyak. Sobat Maestro, kita pamit dulu. Nanti kita akan kembali lagi. Tentunya masih banyak acara-acara yang memberkati kita semua. Selamat malam dan Tuhan memberkati.